Assalamualaikum Ananda soleh dan soleha ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga antum semua sehat ya, insya Allah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Iya, udah ada di tampilan videonya. Kita hari ini akan membahas materi PAI, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa sih pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, jadi pengertiannya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Fungsinya apa? Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia ini terarah seperti semestinya. Jadi fungsinya sebagai pedoman hidup untuk kita umat manusia. Kemudian apa saja sih kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia? Ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan umatnya. Kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dan umatnya. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan umatnya. Kemudian terakhir, yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Kemudian isi pokok kitab Taurat itu, yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu satu, esa. 2. Larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya mensucikan hari Sabtu. 5. Supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak milik orang lain. Itulah isi pokok dari kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian kitab ini berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Pokok ajarannya adalah tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Tidak memuat tentang syariat. Hanya zikir, nasihat, dan hikmah. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad pertama Masehi. Isi pokok kitab Injil yang asli, yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kitab Injil yang asli, yang belum dirombak, belum mendapat campur tangan dari manusia, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pada akhir zaman
akan datang seorang nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, biografi Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Injil yang sekarang itu merupakan hasil dari pemikiran manusia, yaitu Paulus. Paulus itu merupakan pimpinan umat Kristen. Contoh kitab Injil yang beredar sekarang itu Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jadi ini 3 jenis kitab Injil yang sudah tidak murni lagi, yang sudah mendapat campur tangan dari manusia. Kemudian kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Waktu turunnya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Baik, kembali ke poin yang sebelumnya, dikatakan bahwa Al-Quran ini diperuntukkan untuk umatnya. Maksudnya di sini Al-Quran itu rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi seluruh umat manusia. Poin selanjutnya, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Waktu diturunkannya Al-Quran itu disebut nuzulul Quran. Nah, wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Kemudian ayat terakhirnya yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Isi pokok dari Al-Quran adalah akidah atau keimanan, yang kedua akhlak, ketiga mahdah dan muamalah, keempat sejarah, kelima hukum-hukum, keenam janji dan ancaman, ketujuh ilmu pengetahuan. Jadi insya Allah semua perkara yang kita hadapi itu semuanya ada pedomannya, ada tuntunannya dalam Al-Quran. Semua topik bahasan insya Allah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya, iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kemudian iman kepada kitab Allah itu adalah dengan meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat dalam kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi sebaiknya kita itu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperoleh fungsi dari beriman itu sendiri. Terkhusus kita umat Islam, maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, insya Allah. Baik, mungkin cukup untuk pelajaran hari ini tentang kitab-kitab Allah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.